Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormatin Bapak Kadis PM PTSP Provinsi Sumatera Utara yang hadir pada hari ini pada dialog bincang-bincang pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Izin Pak Kadis, kami ucapkan terima kasih sudah hadir pada podcast hari ini. Sebenarnya banyak yang ingin kami gali dalam pembicaraan ini, khususnya terkait dengan apa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan investasi di Sumatera Utara pada tahun-tahun ke depannya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Tentunya kita berbicara target investasi dulu di Sumatera Utara. Di tahun 2023, target realisasi investasi PMA dan PMDN itu saat ini 50 triliun. Tentu jika dibanding dengan tahun 2022 ada kenaikan. Kalau di tahun 2022, target realisasi investasi kita itu 39 triliun. Alhamdulillah kita bisa melampaui target, kurang lebih ada 106% kenaikan di tahun 2022. Tentu pada saat itu Bapak Menteri melihat bahwa nampaknya Provinsi Sumatera Utara ini bisa ditingkatkan lagi realisasi investasinya di tahun 2023, sehingga di tahun ini kita memang cukup berat ini target, mudah-mudahan bisa kita capai 50 triliun. Tentunya ada beberapa strategi yang harus kita lakukan dalam rangka merealisasikan target investasi, khususnya di PMDN dan PMA. Di tahun lalu kita sudah membuat regulasi terkait dengan peraturan daerah, insentif daerah dan kemudahan berinvestasi. Ini mungkin cara yang terbaik bagi kita karena sebagian besar para investor yang datang baik PMA dan PMDN itu selalu menanya, pemerintah provinsi itu memberikan apa? Kira-kira seperti itu. Kalau di OSS sendiri bagi PMA itu sudah ada diberikan kemudahan, misalnya memberikan tax holiday khususnya pada pajak badan usaha. Nah tentunya di pemerintah provinsi di seluruh Indonesia diberi tantangan ini, apa yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk memberi kemudahan kepada investasi. Tentu di tahun 2023 ini kita sudah mensahkan perda insentif daerah dan kemudahan investasi. Nah tentu sesuai dengan kewenangannya, ada kewenangan provinsi terkait dengan pajak daerah, tidak semua juga bisa kita berikan insentif ya. Tentu kalau di kewenangan provinsi ada yang disebut dengan air permukaan umum, ada pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, ada beberapa sektor pajak. Nah ini memang target kita, mudah-mudahan dengan adanya perda insentif daerah ini dan kemudahan investasi di seluruh sektor ini memberi ruang bagi para PMA dan PMDN bisa masuk ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami jadikan ini semacam red carpet-nya lah bagi para investor datang ke Sumatera Utara. Baik Pak Kadis, dengan adanya perda kemudahan berinvestasi, berarti kita berharap banyak investor-investor yang akan berinvestasi ke Provinsi Sumatera Utara. Kemudahan berinvestasi sebuah satu legacy yang telah diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara, karena perda ini sangat kita tunggu-tunggu ya Pak, untuk memberikan kemudahan bagi investor-investor. Izin Pak, untuk tindak lanjut sesudah adanya perda ini apalagi Pak yang harus kita tindak lanjutin? Ya, tentu kita akan berbicara teknis. Kita sudah membuat draft peraturan gubernur terkait dengan teknisnya. Tentunya nanti ini masuk di dalam aplikasi elektronik yang menjadi kewenangan provinsi. Kalau kita mengenal perizinan berusaha ada di OSS, nah kalau di aplikasi mandiri kita itu ada dengan sebutan nama aplikasi siap layani. Jadi semua nanti terkoneksi di dalam aplikasi siap layani. Bagi pelaku usaha yang sesuai dengan ketentuan bisa diberikan insentif daerah, maka kita langsung berikan berapa pajaknya akan berkurang. Nah tentunya ini sedang dalam pembahasan di dalam membuat peraturan gubernur terkait insentif daerah. Tentu nanti kita akan melihat berapa besar, tentu akan ada pengurangan juga dari target pajak yang sudah ditetapkan dari tahun sebelumnya. Inilah nanti yang akan kita melihat seberapa besar diberikan insentif kepada calon investor tersebut. Jadi nanti bisa dilihat bila dia nanti
mempunyai modal untuk investasi misalnya di atas 100 miliar, diberikan insentifnya sekian gitu. Ini yang sedang kami bahas bersama Badan Pendapatan. Baik Pak, izin Pak, dengan adanya Perda sekarang yang sudah ada, Pergub yang sedang kita godok, kira-kira menurut Bapak pada tahun 2024 berapa peningkatan investasi yang bisa kita raih Pak? Tentunya saya masih optimis di tahun 2023 ini realisasi 50 triliun itu bisa kita gapai, kita dapatkan gitu. Nah, nanti kita melihat apakah Kementerian Investasi, BKPM memberi tambahan target lagi di 2024, tentu melihat dari hasil tahun di 2023 ini. Baik Pak, terima kasih kami ucapkan Pak pada sore hari ini bincang-bincang singkat kita terkait dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap dengan adanya kerja-kerja nyata, kerja-kerja cerdas yang sudah Bapak sampaikan beserta tim, kita bisa menggait investor yang lebih banyak di Provinsi Sumatera Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.